Bapaknya ini masuk dalam program hamil. Ini sudah pertemuan, ini artinya mempertemukan ovum sama sudah dilakukan, dan ini keajaiban karena ketika datang ke sini bapak ibu ini kebetulan yang nyuting adalah istrinya. Jadi, ketika menurut perhitungan kita tuh udah lewat berapa hari ya, berarti 2 hari 4 hari lah, lewat 4 hari. Saya agak down tadi ketika menghitung itu, waduh lewat kan gitu. Tapi keajaiban sekali ketika kita tanya hubungannya kapan gitu, sesuai banget dengan apa yang kita hitungkan. Luar biasa, membuat saya yang semula down agak merengut gitu langsung mengembang senyum saya. Luar biasa. Di datanya pun saya tulis ajaib gitu. Karena luar biasa, saya anggap luar biasa. Nah, mohon doanya pemirsa semuanya agar bapak ibu ini yang promil ini bisa dapat keajaiban, karena dari jalan ceritanya ini udah ajaib, saya anggap ajaib. Karena belum kita perhitungkan, karena belum kesini, belum ada jadwal, ternyata yang kita perhitungkan itu yang semula kita anggap luput, karena sudah kelewat, ternyata beliaunya berhubungan sesuai dengan apa yang kita hitungkan. Luar biasa. Seperti itulah kalau Allah menurunkan keajaiban itu tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira. Semoga bapak ibu ini nanti yang sudah mempertemukan ovum sama akan jadi cementel, bisa terbentuk sebuah janin. Kebetulan bapak ibu ini udah berapa lama pak? Jangan dilihatkan wajahnya, kita blur aja wajahnya. Udah berapa lama? Enggak. 4 tahun. Oh my god! Wow! 4 tahun. 4 tahun belum punya keturunan, dan ini baru 2 kali ini kesini. Jadi kita pertama kemarin promil, kemudian kita ada eksekusi, termasuk bapak ini di fast difference-nya sama di epididimnya ini ada masalah. Kemarin kita selesaikan di situ. Kalau di ibunya tidak ada problem sama sekali berdasarkan lab. Jadi kalau mau datang ke sini sebaiknya bawa hasil lab, jadi kita tahu semuanya. Kapan haidnya tanggal berapa, bersihnya tanggal berapa, itu punya datanya. Itu akan membantu kita untuk menghitung semuanya. Jadi kalau di Mahanani dibutuhkan data semua, sampai haid pun harus minimal 4 bulan ke belakang punya. Tidak bulan ini kita hitung suburnya di mana, enggak bisa. Kalau di Mahanani enggak bisa. Di Mahanani setidaknya minimal 3 bulan ke belakang, syukur 4 bulan. Nah, baru kita bisa perhitungkan di masa suburnya itu di posisi tanggal berapa. Kemudian untuk bapaknya, laki-lakinya itu juga kita perhitungkan suburnya. Karena seringkali kita menjumpai pasien yang promil di lain dari Mahanani, bisa ke medis dan sebagainya, tapi bapaknya ini, laki-lakinya itu nggak diperhitungkan suburnya. Nah itu yang kadang agak kontradiksi. Kontradiksinya gimana? Karena yang kita pertemukan itu adalah ovum dengan, tapi yang diperhitungkan hanya ovum saja, tidak diperhitungkan. Nah itu yang kadang saya kayak menemukan sebuah keuntungan besar, dalam artian ada yang 15 tahun belum hamil sudah promil, padahal itu promil ke medis dan sebagainya, tapi ternyata ya itu tadi masa subur laki-lakinya itu nggak diperhitungkan. Jadi ketika berhubungan di masa puncaknya ovum, itu ya ketemu yang tidak optimal.
itu yang membuat tidak berhasil di program hamil. Banyak yang promil di Mahanani sebenarnya, tapi minim sekali untuk syutingan karena rata-rata tidak mau disyuting ya. Karena memang perasaan orang promil itu luar biasa. Kita bisa bayangkan ketika belum hamil lama, kemudian ada sanak keluarga, teman atau tetangga yang setahun kemarin belum ada nikah atau 2 bulan yang kemarin nikah, dan terdengar lagi berita kalau sudah mulai hamil, itu terus teriris-iris rasanya. Nah itu bisa dimaklumi kalau orang promil di Mahanani jarang untuk mau disyuting. Kalau sudah berhasil biasanya kan nggak kesini lagi. A few moments later. Saluran vas different yang menghubungkan antara tes ke saluran keluar dari sekalian kita nanti perbaiki di posisi klep di sini. Ini ada di posisi atas itu ada klep. Itu yang menentukan yang keluar itu apakah urin atau, karena yang keluar itu 2 barang ya, urin campur, tapi jalannya cuma 1. Nah itu penentunya adalah klepnya. Kakinya sudah mulai goyang-goyang. Ini ditahan-tahan ini. Nah, ini pemirsa, ini yang nyuting adalah istri beliau. Nah, jadi karena kita memang tujuan utama tidak bikin konten, jadi kita bikin dokumen saja. Kalau bikin konten nggak masuk dalam sebuah kriteria atau syarat. Cahaya harus terang, kemudian harus ada mic, yang bukan yang untuk nyuting bukan HP kan begitu. Karena itu mengutamakan kualitas. Nah, mohon maaf ya kalau suara, gambar kurang begitu jelas, karena memang tujuan kita adalah hanya membuat dokumen. Kemarin ada netizen yang komentar, itu pidato aja kasihan pasiennya. Ya meskipun saya pidato kayak gini, tapi pasien tetap kita. Kan nggak enak kalau kita diem terus kita terapi, apalagi saya baca Yasin. Quranil Hakim, enak rasanya. Ya Allah, berilah jalan yang terbaik ya Allah. Itu pemirsa. Ini kalau nggak disyuting ya ada musiknya. Jadi memang pasien di sini sambil telentang gitu dengerin musik sambil melayang-layang karena musiknya sesuai dengan keinginan pasien. Jadi di sini bisa request musik apa. Nah, seperti ini istrinya menunggu di situ. Ada tempat duduknya khusus untuk yang menunggu. Duduk di tempat kursi itu 1 jam cuma 60. 60 menit. Bukan 60.000 rupiah. Kita tanya pasien, nyaman nggak mas terapi di sini? Nyaman. Oh nyaman. Kalau nggak nyaman, powernya tak naikin. Demikian pemirsa, intinya adalah monggo yang punya keluhan untuk kehamilan bisa memikirkan, bisa merekomendasikan ke siapapun, saudara atau teman yang punya keluhan di kehamilan, terus bisa meluangkan waktu, kesempatan untuk datang ke Mahanani, karena di Mahanani semua kita periksa semua, diperiksa semua ya mas ya. Nah, tapi kita bukan dukun, semua medis, semua hasil lab kita tanya semua, termasuk masnya ini ya, di varikokelnya, ternyata varikokelnya sudah posisi no, tidak ada. Dari diagnosa dokter itu masnya kena varikokel. Setelah kita diagnosa, kita lakukan terapi dan sebagainya, sekarang tinggal 2 saja masalahnya, di vas differentnya sama di epididymisnya. Semua saluran
Demikian pemirsa, mohon maaf kalau saya ada salah. Sekali lagi mohon doanya untuk Bapak Ibu ini yang sudah 4 tahun belum punya momongan. Semoga dengan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini dapat keajaiban, ya, dipercaya sama Allah untuk dititipi amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau saya ada salah saya mohon maaf. Salam sehat, salam semangat. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now.